Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi ASN P3K. Ada satu informasi terkini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada seluruh honorer, di mana hal ini sebelumnya disampaikan oleh Menpan RB kepada Presiden. Nah, ternyata apa yang diusulkan oleh Menpan RB kepada Presiden mengenai honorer sudah di-ACC-kan oleh Presiden Jokowi. Nah, informasinya Bapak Ibu bahwa sudah di-ACC-kan Jokowi, inilah jalan pintas yang digunakan Menpan RB untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer 2024. Auto berstatus P3K tanpa kecuali. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas dan supaya lebih lengkap informasinya, ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com memuat informasi terkini terkait dengan harapan honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K. Pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini, salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah adalah penuntasan persoalan tenaga honorer. Alhamdulillah, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pan-RB menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen dan kebijakan yang konkret dalam menuntaskan persoalan tenaga honorer di Indonesia. Jadi dalam penuntasan persoalan tenaga honorer tahun ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyebut salah satu golongan yang menjadi prioritas adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Dan ini suatu hal yang wajar diprioritaskan Bapak Ibu, karena honor kategori 2 ini adalah honorer yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi di negeri ini. Namun tetap mengharapkan supaya pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, ada pun jalan pintas yang ditempuh Menpan RB untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer pada tahun ini adalah menyediakan formasi P3K sebanyak 1,6 juta pada seleksi CASN 2024. Nantinya, formasi tersebut hanya terbuka untuk tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sehingga peluang bisa diangkat P3K sangatlah besar. Salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini. Yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi P3K, ungkap Anas selaku Menpan RB. Adapun rekrutmen CASN 2024 telah di-ACC-kan oleh Presiden Jokowi dengan target formasi yang tersedia sebanyak 2,3 juta formasi yang terdiri dari fresh graduate hingga tenaga honorer. Terkait nasib tenaga honorer, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah menjanjikan semua yang telah masuk database BKN akan segera menerima NIP dan bergelar ASN tanpa terkecuali. Ini bersyukur Bapak Ibu dengan hal seperti ini, karena memang ini adalah satu komitmen pemerintah untuk honorer di tahun 2024 tahun ini, bahwa semua honorer diangkat menjadi ASN. Namun meskipun begitu, mereka tetap harus mengikuti serangkaian tes pada seleksi P3K yang bersifat formalitas. Lebih lanjut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menyatakan bahwa tes tersebut penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk pendataan ulang. Diketahui, tenaga honorer yang masuk dalam database BKN sebanyak 2,3 juta orang. Angka tersebut sudah termasuk tenaga honorer yang telah diangkat P3K pada tahun 2023 yang lalu. Jadi, Menteri Anas berjanji, sistem seleksi ASN pada tahun ini akan lebih baik dan dilakukan dengan transparan. Terutama dalam hal pengangkatan honorer, tentunya itu adalah menjadi satu prioritas. Nantinya, rekrutmen aparatur sipil negara pada tahun 2024 tahun ini akan dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT yang dilakukan secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga hasilnya lebih transparan dan akuntabel. Dalam rekrutmen aparatur sipil negara di tahun 2024 di tahun ini juga akan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Jadi ini supaya benar-benar akurat Bapak ya. Jadi semuanya ya alat kontrol benar-benar diterapkan oleh pemerintah demi terhindarnya suatu hal yang tidak diinginkan. Termasuk dalam hal mengantisipasi orang yang menggantikan personil yang ujian. Seperti yang mungkin sudah pernah terjadi, ya si A misalnya ujian, maka yang datang di lokasi adalah si B. Nah, Bapak Ibu, pemerintah sigap untuk menanggapi hal tersebut sehingga pada saat ujiannya difasilitasi semuanya dan digunakan alat yang memang benar-benar bisa mendeteksi mana yang asli dan mana yang bukan asli. Nah, makanya pada perekrutan ASN tahun ini juga ya pemerintah menggunakan teknologi pengenalan wajah seperti face recognition sehingga potensi kecurangan bisa dengan mudah terdeteksi. Jadi dengan menggunakan alat ini nantinya tentunya peserta ujian pada saat CAT itu tidak bisa digantikan atau tidak bisa diwakili oleh siapapun. Kenapa? Karena ada deteksi wajah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB. Sehingga tidak ada lagi titip-titipan, tidak ada intervensi siapapun, serta tidak ada pengaruh orang dalam, ungkap Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai honorer tahun 2020 tahun ini yang diangkat walaupun melalui tes yang sifatnya tesnya adalah formalitas. Walaupun formalitas, ingat satu hal yang paling terakhir pada informasi ini bahwa honorer tidak boleh diwakili oleh siapapun dalam hal ujian. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.